Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 11 Agama Man 1 Banjarmasin. Jadi pada hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan virtual video atau dalam pembelajaran daring, dalam jaringan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pengucapan bismillah tadi pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Jadi pada hari ini Bapak kembali mengajar tentang materi pembelajaran akidah akhlak kelas 11 agama. Adapun dalam materi ini ada 3 pembahasan yang nantinya akan Bapak sampaikan, yaitu tentang adab berpakaian, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Yang pertama yaitu tentang adab berpakaian. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan siswa dan siswi bisa menerapkan tentang itu adab berpakaian, adab bertamu, juga adab menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah tentang adab berpakaian. Nah, jadi adab berpakaian ini harus kita ketahui ilmunya. Sebab apabila seseorang itu berpakaian tidak tahu ilmunya, maka dia tidak akan sesuai dengan syariat agama Islam, atau bisa dikatakan dia berpakaian meniru orang-orang barat, yaitu orang-orang yang non muslim, seperti itu. Nah, jadi adab berpakaian ini adalah dalam istilah itu bisa kita katakan adalah libas, thiyab, dan sarabil. Nah, jadi kata libas ini mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Jadi pakaian itu adalah sebuah alat sebagai penutup batang tubuh kita, mulai dari atas hingga ke bagian bawah. Nah, fungsinya pakaian ini juga ada beberapa fungsi. Nah, jadi fungsinya itu ya adalah pertama menutup aurat. Orang yang berpakaian itu tujuannya untuk menutup aurat, bukan berarti membuka aurat. Jadi gunakanlah pakaian yang memang sesuai syariat agama Islam, dan pakaian yang bisa menutup aurat kita dari atas sampai ke bawah. Yang kedua yaitu adalah sebagai perhiasan. Nah, sebagai perhiasan ini, berhias itu adalah sebuah naluri manusia. Nah, jadi orang yang berpakaian juga bisa katakan sebagai berhias. Karena apa? Ketika orang itu tidak berpakaian, maka akan dipandang tidak baik lah. Namun ketika orang itu menggunakan pakaian, seakan-akan dia sedang berhias, walaupun pakaiannya itu tidaklah mahal atau murah harganya, tapi cukup bersih dan rapi. Nah, itu adalah juga sebagai perhiasan dalam dirinya sendiri. Tidak mesti perhiasan itu menggunakan emas ataupun perhiasan lainnya. Nah, jadi berpakaian juga termasuk sebagai perhiasan. Selanjutnya yaitu melindungi dari bencana. Nah, jadi melindungi dari bencana sendiri dimaksudkan adalah ketika seseorang itu berpakaian, misal saya menggunakan pakaian seperti ini, maka saya akan terlindung dari bencana. Mungkin bencana itu bisa jadi ada benda yang jatuh dari atas ke bawah mengenai tubuh saya. Maka benda itu semisal batu yang tajam. Namun ketika saya berpakaian, boleh jadi pakaian saya robek. Nah, tapi tidak mengenai bagian dalam tubuh saya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai melindungi dari bencana. Selanjutnya yaitu sebagai penunjuk identitas. Nah, jadi identitas ini dimaksudkan adalah orang agama Islam bagaimana pakaiannya, orang yang non muslim bagaimana pakaiannya. Nah, itu bisa menunjukkan sebuah identitas dalam diri seseorang. Misal pakaian itu digunakan seperti saya, menggunakan kemeja putih, celana hitam, dan jas alma mater dengan logo UIN Antasari Banjarmasin. Ini adalah identitas saya sebagai mahasiswa. Nah, jadi pakaian bisa dijadikan sebagai bahan atau alat identitas atau penunjuk identitas seseorang. Selanjutnya yaitu adalah tentang bertamu. Nah, jadi di sini di dalam bertamu itu
ada beberapa hal. Nah, jadi tidak sembarangan bertamu itu. Di antaranya yaitu bentuk adab dalam bertamu itu ada beberapa. Pertama yaitu memilih waktu yang tepat. Jadi ketika kita ingin bertamu ke rumah seseorang, baik itu keluarga ataupun sahabat dan lain sebagainya, kita harus memilih waktu yang tepat. Tidak boleh kita mengganggu waktu seseorang. Nah, hendaklah memilih waktu yang tepat itu. Bisa jadi sebelumnya kita menghubungi seseorang yang ingin kita temui. Nah, seperti itu. Maka itu adalah menjadi waktu yang tepat untuk kita dan dia yang kita temui. Yang kedua yaitu mengetuk pintu atau membunyikan bel. Nah, jadi mengetuk pintu setidaknya sekurang-kurangnya 3 kali. Apabila lebih dari 3 kali orang itu tidak membuka pintu, maka otomatis orang itu entah tidak menerima kita atau sedang dalam keadaan sibuk. Nah, seperti itu. Maka kita harus paham bahwasanya orang yang ingin kita temui tidak bisa menerima kita sebagai tamu. Selanjutnya yaitu tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang perempuan. Nah, maksudnya di sini adalah agar kita terhindar dari segala hal-hal fitnah yang tidak baik dalam pikiran masyarakat atau warga sekitar. Selanjutnya yaitu memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum mengenal kita. Misal, saya bertemu dengan si A, sedangkan si A ini belum saya kenal. Contoh, misalkan saya sebagai penjual barang, misal penjual kue. Nah, saya ingin menemui pelanggan saya, otomatis saya akan memperkenalkan diri saya. Misalnya, saya Muhammad Rifki sebagai penjual kue yang Bapak pesan, seperti itu. Jadi kenalkan diri dulu supaya orang itu kenal. Jangan datang-datang kita langsung masuk seakan-akan sok kenal. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Tidak boleh kita teriak-teriak. Nah, seperti itu. Jadi kita dengan lemah lembut lah datang bertemu dengan orang. Selanjutnya yaitu apabila kita sudah dipersilakan masuk, maka baru kita dibolehkan masuk. Jangan belum lagi orang itu mempersilahkan kita masuk, kita udah nyelonong masuk dalam rumah. Itu tidak boleh. Selanjutnya jangan duduk sebelum dipersilahkan. Nah, jadi misalkan nih kita datang bertamu, udah kita diri aja dulu sebelum orang itu belum mempersilahkan kita. Jadi misalkan nih saya datang ke rumah seseorang, terus orang si tuan rumah ini entah lupa atau apa, jangan duduk dulu sebelum orang itu mempersilahkan kita. Nah, terus dalam bertamu juga itu maksimal waktu biasanya ada sampai 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh kita. Atau misalkan ingin juga kita lebih, kita harus minta izin kepada tuan rumah dulu agar tuan rumah dengan ikhlas menerima kita dengan alasan yang memang mendesak atau apa dan sebagainya. Terus ketika kita ingin pulang, maka ucapkanlah kembali salam kepada si tuan rumah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu adab kita menerima tamu. Nah, jadi adab kita bertamu, ada adab kita menerima tamu. Nah, jadi itu jangan sampai dilepaskan. Jadi orang yang menerima juga memiliki adab, orang yang bertamu juga memiliki adab. Nah, seperti itu. Terus bentuk adab-adab dalam menerima tamu ini ada apa? Nah, jadi biar saya bacakan ya. Yang pertama yaitu berpakaian sopan. Arti sopan di sini pakaian yang bersih, rapi, tidak mesti itu pakaian yang mahal. Yang penting kita sopan. Jangan datang dengan pakaian yang rusuh. Nah, itu mungkin menjadikan si penerima tamu atau orang yang kita terima tamu itu mereka menjadi tidak nyaman walaupun dia bertamu kepada kita. Jadi hendaklah kita sopan walaupun kita sang pemilik rumah misalkan atau tuan rumah. Selanjutnya yaitu terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Lemah lembut lah pada intinya. Kita ketika menerima tamu itu tidak boleh kita menerima tamu dengan ujar orang Banjar itu muharangut rangut. Nah, kada boleh seperti itu. Jadi kita harus sopan
berikan senyuman kepada tamu yang datang kepada kita. Nah, itu ada sebagian adab. Yang ketiga yaitu jawablah salam. Nah, sebagaimana yang pada penjelasan sebelumnya tadi tentang adab bertamu, orang yang bertamu kan memberikan salam. Otomatis kita sebagai tuan rumah kita harus menjawab salam yang diberikan oleh si tamu kita. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, tunjukkanlah wajah yang berseri-seri, senyum dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, seperti itu. Dan tadi, wanita yang sendirian dalam rumah tidak boleh menerima tamu laki-laki. Nah, sebagaimana juga yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu persilahkanlah dia masuk dan persilahkan juga dia duduk. Kalaupun ada makanan yang kita miliki, apabila itu memang berlebihan, maka hendaklah kita berikan kepada tamu kita sebagai bukti suguhan kita kepada dia. Nah, setelah itu ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Walaupun nih seandainya kita belum mengenal jauh kepada si tamu kita, maka hendaklah kita memulai pembicaraan agar suasana tidaklah hening seperti itu. Nah, selanjutnya jawablah salam ketika si tamu itu bulik atau ketika si tamu itu pulang dari rumah kita. Karena apa? Tadi kan pada adab bertamu, orang yang bertamu ketika mau pulang maka dia memberikan salam. Otomatis kita sebagai penerima tamu hendaklah kita memberikan mengucap kembali salam atau menjawab salam yang diberikan oleh tamu kita. Dan yang terakhir yaitu antarlah tamu sampai ke depan rumah atau halaman ketika dia pulang. Jangan tamu datang kita tutup pintu langsung door. Nah, itu nggak sopan seperti itu. Jadi hendaklah kita mengantar dia ke depan pintu kita sampai dia pulang seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang materi pembelajaran pada hari ini tentang adab berpakaian, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Bapak ulang kembali, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dan siswi diharapkan bisa menerapkan adab seperti ini dalam kehidupan sehari-hari lah, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ingat, adab lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang enak atau tidak berkenan untuk diterima, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.